usulan daripada Bapeda dari Dinas LHK untuk menurunkan harga transporter dan sekalian paket pemusnah limbah yang ada di Sekotong. Nah, situasinya begini. Yang pertama, yang di Sekotong itu dari 15.000 menuju 20.000. Terus dari usulan juga transporter dari 7.000 menjadi 4.500 ya kalau saya tidak salah. Nah, situasi ini sebenarnya kalau di pandang kami transporter jelas merugikan, gitu kan ya. Karena ada 7 jumlah transporter yang ada di Nusa Tenggara Barat itu rata-rata mempunyai karyawan yang existing. Sudah siap. Udah Pak. Makasih ya rekan-rekan ya. Jadi kalau masalah transporter limbah, saya bicara bukan atas nama IPMI nih, tapi bicara atas nama Direktur PT Sel sampai daerah Kalauda. Kami juga transporter limbah B3 medis yang selama ini kami memang berjalan di transport limbah menuju daerah Jawa. Lebih spesifik kita di Bekasi atau Cikarang. Ada BUMN tempat kami di Pemuna limbah di Pemuna, ada seperti yang kayak UPT di Sekotong sama, ada juga Horos Biduk namanya kami bekerja sama terkait dengan usulan ini kan bentuknya usulan ya, usulan kepada Bapeda kalau saya tidak salah ya, usulan kepada Bapeda dari Dinas LHK untuk menurunkan harga transporter dan sekalian paket pemusnah limbah yang ada di Sekotong. Nah, situasinya begini. Yang pertama, yang di Sekotong itu dari 15.000 menuju 20.000. Terus dari usulan juga transporter dari 7.000 menjadi 4.500 ya kalau saya tidak salah. Nah, situasi ini sebenarnya kalau di pandang kami transporter jelas merugikan, gitu kan ya. Karena ada 7 jumlah transporter yang ada di Nusa Tenggara Barat itu rata-rata mempunyai karyawan yang existing atau karyawan yang memang sudah kita hire dari awal untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Situasi ini dari angka 7.000 itu sebenarnya sudah sangat baik di awal. Terus di rata-rata sekarang dipotong hampir 50% menjadi setengahnya itu yang menjadi agak berat rasanya kepada teman-teman transporter. Terlebih dengan posisi hari ini kalau kita mau buka-bukaan hitungan 4.500 itu mungkin kami hanya mendapat per kilo itu sekitar Rp1.000. Karena kan solar itu sendiri unit cost-nya, gaji karyawan juga sendiri unit cost-nya. Terlebih yang kadang kalau disamakan sama harga pasir kita mengantar itu jelas berbeda. Karena maintenance unit transport untuk limbah B3 ini juga berbeda. Karena kenapa mereka harus box tertutup, terus habis itu cleaning pasca packing, terus habis itu dipindahkan kepada tempat pemusnah ke pengolah ini mempunyai maintenance yang berbeda. Tidak sama seperti itu, salah besar kalau disamakan sama mengantar pasir. Nah, ini yang harus ditekankan. Jadi memang tingkat safety-nya, nama B3 itu kan bahan berbahaya dan beracun. Jika dia disamakan sama transportasi biasa, jelas berbeda. Nah, ini yang tidak bisa dipukul rata. Kalau kemarin di angka 7.000 itu masih kita bisa bernapas. 7.000 itu dari Mataram ya? 7.000 itu dari Mataram, Lombok Barat kalau saya tidak salah. Mataram dan Lobar kalau tidak salah saya. Untuk ke Jawa langsung ya? Itu ke Sekotong pun tidak ada masalah itu dia 7.000. Kalau kita ke Jawa kita harus berhitung di tingkat penyeberangan dan jumlah jauh jarak, ya kan? Jarak itu kan ribuan kilo, Pak. Ya kan? Tidak 100 kilo kita bicara, tidak puluhan kilo, tapi ribuan kilo. Belum penyeberangan. Penyeberangan saja kami masuk di golongan mereka golongan 6. Kalau golongan 6 saja kalau dari Lombok menuju Banyuwangi itu udah 1 juta lebih. Nah, dia rata-rata yang dikirim ke Jawa itu 1,5 ton atau 2 ton, itu rata-rata maksimal kapasiti dengan truk PS100 biasanya kita menggunakan dengan posisi tertutup semua. Setelah tidak diterima lah usulan penyesuaian tarif ini, apa yang mau dilakukan? Kalau di kami sebenarnya lebih bijak lah pemerintah, dari pemerintah provinsi terutama LHK. Kok aja duduk kami gitu loh, kita hitung-hitungan sama-sama, jangan menentukan sendiri. Ini kan seolah-olah monopoli jadinya, monopoli dia.
usulan yang berupa internal itu seolah-olah menjadi patokan dan membuat resah rata-rata rumah sakit dan puskesmas. Karena kenapa? Ya karena seolah-olah itu menjadi patokan kita di swasta juga harga segitu. Padahal ini usulan internal antara UPT yang ada mulai 5 di Sekotong dengan rekan-rekan puskesmas sebagai penghasil maupun rumah sakit sebagai penghasil. Kenapa saya sebut resah? Jadi kami yang ditanya, kok di situ lebih murah dan lain-lain. Ini bukan masalah murah tidak murah. Kami komplain. Kayak contoh saya PT Sel ya. Kami itu udah ngajukan dari tanggal 8 Desember pengajuan kerjasama. Tapi sampai detik ini juga komunikasi kami setiap ditanya bagaimana pengajuan kami kerjasama tidak ada jawaban juga yang pasti gitu loh. Dari ada Ibu Maya PIC di sana mengoper kepada Bapak Tony sebagai kepala UPT, lalu kepada beberapa stakeholder lah yang di sana. Jadi tidak ada kepastian kami bekerja sama juga. Kalau memang tidak boleh kami bekerja sama UPT yang ada di Sekotong, mau seperti apa ini pengelola limbah B3 medis ini? Apakah mau sendiri provinsi berbisnis dengan rumah sakit? Apa mau sendiri pemerintah provinsi berbisnis dengan puskesmas gitu loh. Sedangkan ini klaim yang sudah ada di sini udah cukup baik gitu loh. Kami sesama transporter juga saling bertanya. Nggak pernah perang harga kami. Nggak pernah. Nggak ada asosiasinya di sini? Sementara asosiasi kami belum bentuk. Setahu saya belum ada. Setahu saya karena kami baru masuk NTB kan tahun 2020. Tapi penolakannya di sini bukan atas nama pribadi ya, tetapi atas semua. Enggak, saya bicara sebagai direktur PT Sel, tidak bicara PT sebagai apa namanya? Sabena Eraka Lauda. Sabena Eraka Lauda. Lalu saya direktur di situ. Nah, kalau coba dicarilah informasi kepada teman-teman yang lain. Nah, di sana ada PT Artama yang biasa bermain, ada PT Pria yang biasa yang mengelola juga di situ. Nah, coba itu ditanya. Buat perkumpulan kami lebih enak. Waktu ini kami pernah disosialisasikan. Kalau 7.000 itu kami tidak menolak. Siap kami bekerja sama. Komplain kami terhadap aturan. Tidak ada yang menolak sama sekali, tidak kami menolak. Cuman kami ingin tahu tarif dasar harga 4.500 itu dari mana. Terus apakah pemerintah ini mau monopoli? Ini kan pertanyaan. Sekali lagi ini kami pertanyaan, apa mau monopoli sesama rumah sakit, puskesmas seolah-olah pengusulan yang berupa internal. Seharusnya surat ini tidak menjadi bahasa terbuka. Kalau tidak pergubkan saja sekalian, kenapa sih? Gitu kan? Seperti tarif dasar penyeberangan harus berdasarkan pergub. Kalau mengolah di sana UPT-nya, ini pergubkan saja, bikin aturannya atau payung hukumnya, jangan berdasarkan usulan. Ini sekali lagi saya garis bawahi, ini usulan dari Dinas LH dan Kehutanan kepada Bapeda gitu loh. Ini kalau tetap diberlakukan usulan baru ini kira-kira dampaknya? Yang begini, yang pertama dampaknya kapasitas pengolahan di Sekotong berapa kilo per jam. Terus kedua, limbah medis yang ditaruh kepada pabrik atau pemusnah di sana, kapasitas tampungnya berapa sebagai stok sementara yang akan diolah sebelum diolah lah ya, sebelum dimusnahkan. Itu kan tentu di stok dulu. Berapa gitu kan? Bukan kami kurang sosialisasi, tidak. Kalau kita bicara Kota Mataram seperti yang disampaikan di koran, ya masuk akal kalau hanya sekitar 1-2 ton atau 4 ton yang disampaikan. Tapi kalau kita bicara nanti semua didorong se-NTB, Bima, Dompu dan lain-lain di sana sesuai dengan usulan itu berlaku, berapa jumlahnya? Jadi takutnya mesin tidak sesuai kapasitasnya. Betul. Dan berapa? Apakah single mesin itu? Apa ada backupnya? Itu harus dilihat dulu. Sehingga kami pada saat menawarkan kerjasama, kami selalu menawarkan dua harga. Pertama harga pengolahan di Sekotong, ya kan? Ya kami berharap bisa segera bekerja sama supaya berjalan juga program Zero Waste yang ada di NTB sesuai dengan solo dari NTB Gemilang. Dan kedua harga pengolahan di Jawa. Jadi permintaannya tetap ya, harga itu tetap ya? Kalau nak, ya silakan dipergubkan saja. Diberikan aturan payungan hukum yang pasti. Berapa sih sebenarnya? Jangan begitu menjadi pengusulan itu menjadi patokan. Usulan menjadi patokan. Ini pengusulan loh, bukan merupakan peraturan, berbeda hal ini. Coba dilihat dasarnya, kan pengusulan. Kalau ya sekarang apa usulan itu? Kalau memang mengusulkan pribadi lah. Dalam artian sama dinasnya mereka. Jangan itu disebar-sebar. Ini malah pegawai saya dapat usulan langsung dari kepala UPT. Itu kan surat internal, Pak. Seolah-olah kayak memberitahukan secara tidak langsung bahwa ini loh patokan harga standar. Jadi kalaupun diturunkan begitu, tetapi dengan pergub tidak masalah? Tidak ada masalah kita.
Kan pemerintah jelas, tadi. kan? Nah, Jelas keluar masuk uang itu jelas. jelas dalam artian kami juga mendorong program ini supaya sama-sama kita menjalankan program Zero Waste ini, terutama limbah P3 medis gitu loh. Kemana? Apakah nanti aturan tersebut akan menjadi menjadi retribusi yang akan berpengaruh juga untuk sekotong, khususnya di Lombok Barat, karena sampai saat ini pemerintah Lombok Barat tidak mendapat apa-apa. Tidak sampai perusahaan